Jega, apa kabar? Baik. Aduh, baik sekali ya Pak. Tadi sudah ini olahraga Pak. Oh, terima kasih Pak. Jalan tadi di Pantelosari. Oh gitu tadi. Hari ini khusus memang atau setiap kali pulang ke Makassar jalan pagi Pak? Enggak juga, tergantung waktunya. Waktunya kan libur kemarin, jadi masih adalah santai-santai dengan Pak Gubernur, dengan pejabat sini, dengan teman-teman. Oh gitu. Tapi Pak ini ngomong-ngomong makan paginya Pak, kan kita temanya breakfast. Bapak biasa makan pagi apa sih Pak? Oh macam-macam. Oh ya? Bisa makan nasi goreng, nasi kuning, bisa makan roti, bisa nasi ini pisang goreng ini. Pisang ayo, goreng. ayo. Oh terima kasih Ya, Pak. gitu. Oke, terima Coba. kasih. Wah saya disuguhkan langsung. Terima kasih Pak. Iya. Oke, saya ambil satu ya Pak ya. Iya. Bapak juga makan loh Pak, jangan saya Iya. sendiri Pak. Pak JK kalau misalkan makanan favorit Makassar apa Pak? Banyak. Kalau Oh, ya? sini kan jagoannya kuliner juga kan, khususnya ikan. Tapi kalau yang khas tentu ikan, coto Makassar sering. Coto, Pak, iya. Coto. Bapak paling favorit apa Pak makanan? Semuanya. Oh ya? Konro Ya. Pak? Hah? Konro? Konro juga. Ada jam-jamnya. Kalau Oh, gitu. makan coto itu pagian. Hmm. Kalau konro itu agak malam biasanya. Orang tidak makan konro pagi-pagi, makan coto pagi-pagi. Oh, kenapa bisa gitu Pak? Memang aturan orang Iya, Makassar gitu? kebiasaan kita gitu. Oh. Karena konro itu gak berat kan. Nah, yang makan malam atau makan ikan kalau malam-malam, bisa makan siang juga. Jadi tergantung. Ada anunya juga, segmennya juga. Ada segmennya juga. Tapi Bapak biasa kalau menjaga itu kan kok konro kan berat sekali kan Pak. Kemudian ada daging, ada kolesterol. Bapak menjaga kesehatannya bagaimana itu setiap hari? Ya, mesti digabung dengan olahraga. Olahraga Bapak suka apa Pak? Main golf biasa, jalan. Gitu aja, yang anu lah, yang sesuai umur lah. Pak, tapi kita ngomong soal kebiasaan dan juga Idul Adha kali ini ya Pak ya. Bapak tahun ini berkurban apa saja Pak? Sapi. Sapi. Itu korbannya banyak di Jakarta, iya, di Makassar, iya. Ibu juga korban di Kampung Lintau, Padang. Di masjid, beberapa masjid ini. Alhamdulillah lah, nah, itu kan namanya pengorbanan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau biasa untuk Idul Adha begini, keluarga besar kumpul juga ke sini atau momen-momennya Ya, tertentu saja kumpul Pak? sini, datang. Kumpul. Semua datang Dengan pagi-pagi. juga. Tapi kan Bapak kan biasa kan kalau kita datang dari Jakarta ke Makassar kan pasti capek ya Pak, mengurus negara apalagi. Biasa kalau sampai rumah terus kemudian bilang sama ibu atau mungkin sama yang lain mungkin, aduh saya mau makan. Makan apa tuh Pak biasanya? Pelepas capek, pelepas stres. Ya, macam-macam lah tergantung apa yang kita suka itu ya biasalah seperti saya katakan tadi. Orang Makassar kalau tidak makan ikan tidak bisa hidup itu. Orang datang ke Makassar kan pikiran pertamanya saya makan di mana malam ini kan. Iya. Kau sudah makan juga semalam, makan di mana? Semalam itu pas lagi tutup Pak, karena kan juga baru Lebaran juga kan Pak. iya, Makanya saya Lebaran. cuma delivery pisang epek Pak. Oh, yang Bapak ya? suka pisang epek nggak Pak? Oh iya. Oh, suka. Pantelosari. Iya betul Pak. Makanya saya setelah ini mungkin mau cari mungkin soto mungkin. Oh, iya. Siang-siang cocoknya makan soto ya Pak? Pagi. 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 Bagi makan soto. Ya, pagi Siangnya? sampai jam 11 itu tempat jam makan coto itu. Wah, saran langsung dari Pak JK. Jadi jam 8 sampai jam 11, 3 jam aja itu. Setelah itu tidak sesuai lagi. Ada orang favorit nggak Pak di sini? Hah? Ada Ada warung di favorit? Jalan Sulawesi atau di Jalan Ranggung itu ada ya. Macam-macam beda-beda itu selera anunya, cara masaknya. Cara masak ya. Kalau pas di Jakarta kadang sering minta nggak Pak? Ketika aduh saya Ada juga kangen kalau ada gitu. acara-acara ya. Sekarang momentumnya sudah Idul Adha juga. Kembali untuk merangkul lagi, kebersamaan lagi. Apa Pak yang bisa disampaikan Pak? Hari Idul Adha itu juga ada hari Idul Korban atau hari haji, ya kan, Lebaran haji. Itu artinya kita harus mengingat bahwa untuk sesuatu mencapai tujuan harus berkorban sesuai dengan kemampuan. Memang sih ibadahnya dengan potong sapi, kambing atau apa sesuai. Tapi sebenarnya intinya, maknanya pengorbanan itu untuk mencapai sesuatu yang baik itu mesti bekerja keras juga pengorbanan siapa saja sesuai kemampuannya. Kalau orang yang mampu ya pengorbanan dalam bentuk harta. Kalau profesional berkorban untuk memberikan pengajaran. Kalau seorang dosen berkorban mengajarkan yang terbaik untuk muridnya. Semuanya seperti itu. Jadi jangan hanya dilihat daripada kasat matanya orang pukul sapi. Makna di belakangnya itu agama mengajarkan bahwa
Anda harus berkorban kepada untuk kemajuan orang lain. Tapi Pak, ini kan kita bicara mengenai beberapa saat lagi Bapak kan juga sudah akhirnya selesai tugas itu ya Pak ya. Kira-kira setelah ini mau ngapain Pak? Tapi jangan jawab dulu Pak. Okay. Kita akan jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pak JK, pertanyaan saya sebelum jeda tadi Pak. Jadi, kok sudah selesai masa tugas Pak? Rencananya mau apa Pak? Saya 35 tahun di bisnis. Betul. Kemudian 20 tahun di pemerintahan. Menteri, Menko, Wapres, 2 kali. Itu bagi saya suatu pengalaman yang sangat penting dalam hidup saya. Betul. Karena itu setelah ini banyak juga menanyakan hal itu. Saya ingin mensyukuri hidup ini dengan lebih banyak mengabdi di bidang sosial. Saya kan masih ketua PMI, bidang pendidikan. Saya banyak bina sekolah, universitas, dan juga tentu secara umum. Kemudian keagamaan. Ya, kita kembangkan umat yang keagamaan yang baik. Saya ketua Dewan Masjid. Samping itu juga membagikan pengalaman kepada yang muda-muda. Ini penting bagi saya untuk mentransfer pengalaman kepada yang muda-muda. Dan juga untuk keluarga juga Pak ya waktunya ya. Ya, seperti halnya di belakang ini Pak, saya lihat ada foto. Ini di mana Pak? Kok boleh saya? Ini foto 10 tahun lalu. Oh, 10 tahun lalu ya Pak ya? Oh, oke. Lalu ini di Jakarta ini. Ini di Jakarta. Iya, saya kira kurang lebih lebaran lah, kumpulan anak di rumah, masih di waktu zaman presiden waktu presiden pertama. Waktu pertama, begitu ya Pak ya. Ini kan mumpung saya ada di rumah Pak JK ini pasti pemirsa Sampai Indonesia mulai juga Pak sekitar sini Pak. Boleh kita lihat foto-foto di sana. Aduh, mohon izin Pak, ini kok sepertinya ada banyak sekali foto-foto. Ini kenangan kapan ini Pak? Oh, yang ini masih muda ini Pak. Ini tahun 2003. 2003. Sekarang juga masih awet muda kok Pak. Kok ini Pak? Ini tahu di mana ini? Di Jakarta juga. Jakarta juga. Ini Pak Habibie ini kira-kira 30 tahun lalu ini. 30 tahun lalu. Waktu saya masih di Makassar. Di Makassar. Ini waktu di mana? Waktu jalan-jalan ini di Turki ini dengan cucu nih. Di Turki ya pada waktu itu ya Pak. Kok yang sama Pak Habibie ini bicara soal apa nih Pak? Pertemuan apa ini? Kita undang Pak Habibie waktu itu ceramah waktu di universitas. Oh, waktu itu ya Pak. Ya, biasalah beliau ceramah. Oke, kita lanjut lagi Pak, duduk sebelah sana. Ya. Nah Pak, ini bicara lagi nih Pak, menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Setelah beberapa saat lalu kita bicara soal ekonomi ya Pak ya. Kan saya tahu Bapak sangat concern dan selalu menenangkan kepada masyarakat mengenai isu ekonomi yang kemudian dikatakan isu global, misalkan seperti perang dagang, kemudian dari devaluasi UN juga Pak. Tapi Bapak selalu bilang tenang, optimisme itu datang dari mana sih Pak? Dari pengalaman bahwa kita tidak selalu mempunyai akibat yang langsung dan banyak dari efek luar. Walaupun juga pasti punya akibat ya. Tapi kadang-kadang tidak sebesar apa yang diramalkan oleh para pengamat, karena juga ada insentif-insentif. Tapi banyak syaratnya. Apakah itu dari sisi pemerintah untuk menambah banyak insentif, mengeluarkan dari segi moneter. Di sini. Sini dong kamu ikutan sekalian. Ya, malu-malu. Sini. Ya. Mumpung datang ya Pak ya. Jadi bagian apa? Tapi pasti perang dagang itu punya efek dengan menurunkan ekonomi. Jepang Korea bertambah kan ini masalah. Jepang Korea masalah. Brexit di Eropa masalah. Di Timur Tengah perang benaran. Betul. Nah, itu juga menguras resources dunia seperti itu. Ini bidang energi dan berbagai-bagai lagi konflik-konflik di dunia ini yang mempunyai efek ke global. Tapi kita bersyukur bahwa di ASEAN ini lebih tenang dibanding yang lainnya. Tapi ini juga kita harus hati-hati karena juga bisa menimbulkan krisis juga ya. Tapi kita punya keuntungan karena mempunyai pasar yang luas di Indonesia ini, mempunyai juga tentu kapasitas industri yang kita harus kembangkan gitu kan. Walaupun agak telat dibanding yang lainnya. Pesan optimisme Bapak terhadap Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin Pak untuk bisa memimpin Indonesia berikutnya apa Pak? Ya,
Pertama, Pak Jokowi kan sudah yang kedua, berarti sudah pengalaman 5 tahun. Dengan pengalaman itu, saya yakin beliau dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua berarti yang terakhir. Artinya tidak punya resiko politik lagi untuk menjaga citra agar terpilih lagi. Itu tidak ada. Jadi keputusan-keputusan yang katakanlah yang cepat dan keras itu bisa diambil lebih baik. Mengenai menteri-menteri muda, Pak, sebenarnya dibutuhkan itu apakah betul sebenarnya Bapak Jokowi sampaikan kalau memang diperlukan memang energi muda. Tapi yang penting apa, Pak? Memang apakah energi muda atau memang komitmennya yang sebenarnya diperlukan? Energi muda berarti mestinya lebih semangat. Memang di lain pihak pengalaman harus kurang dibanding yang senior. Yang lainnya senior kan. Tapi itu dapat diimbangi di kabinet kan itu satu suara kolegial. Jadi kombinasi antara anak muda yang semangat yang lebih tinggi dan juga penguasaan mungkin teknologi yang lebih baik dengan senior-senior yang punya pengalaman yang lebih panjang, itu merupakan kombinasi yang baik. Kombinasi yang baik ya, tentunya ya. Kamu pusing, kamu putar-putar terus nanti kamu coba duduk. Oke. Tapi Bapak memberikan rekomendasi mungkin terkait Menteri Muda? Belum ya. Waktunya. Dan itu saya tentu ikut aja untuk melihat, tidak langsung lagi kayak dulu untuk memilih apa. Itu sekarang Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf. Baik. Pak, sebelum saya tutup perbincangan kita, saya mau main game sedikit dengan Bapak sebentar saja. Jadi seperti ini Pak gamenya. Saya sebutkan satu kata, bisa nama tempat, nama orang, atau mungkin nama benda. Bapak sebutkan apa yang muncul di benak Bapak pada waktu itu. Misalkan saya sebut Makassar, Bapak bilang Coto Makassar, gitu ya. Siap ya Pak ya? Sebentar saja ya. Oke. Yang pertama, Ibu Mufidah. Istri. Makassar. Konro. Pak SBY. Tenang. Pak Jokowi. Belusukan. Pak Prabowo. Wah, kencang itu. Pak Sandiaga. Semangat. Bisnis. Pak Ma'ruf. Kiai. Metro TV. Metro TV, berita yang baik. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Yusuf Kalla untuk waktunya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, dan makan coto pagi hari Pak JK. Terima kasih. Dan mereka perbincangan kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia dalam segmen khusus Breakfast with Newsmaker. Tetaplah bersama kami di Metro TV.